حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali menghadiri pengajian di masjid yang kita muliakan, yaitu Masjid Baitul Amal. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini tidak akan sia-sia. Insya Allah perjuangan kita untuk bisa hadir di tempat ini tidak akan percuma. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kita, ngaji tauhid, yaitu sifat 20 yang kita nukil dari kitab Tijan Ad-Daruri karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, fa insyaallah ya. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan sifat 20, yaitu sifat ma'ani. Kita ketahui sifat ma'ani ini ada 7. Sifat ma'ani ini ada 7 sifat yang wajib bagi Allah, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basar, kalam. Sifat ini, sifat ma'ani ini termasuk sifat 20 itu wajib ain, Pak, kita ketahui. Ibu-ibu wajib mengetahui sifat 20. Dan ini wajib ain, fardu ain. Artinya harus diketahui oleh setiap mukallaf siapapun, walaupun secara ijmali, secara umum. Jadi kalau kita umat Islam tidak mengetahui sifat Allah yang 20 ini secara ijmali saja, artinya bagi orang awam ini cukup ijmali secara umum, itu berdosa. Makanya ngaji ini fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah, nggak bisa diwakilkan. Bapaknya nggak bisa hadir, wakilin aja nak sama anaknya, nggak bisa. Fardu ain, Pak. Kalau belajar matematika, bahasa Inggris itu fardu kifayah. Ngaji ini, apalagi ngaji tauhid ini fardu ain. Sebab apabila kita tidak mengetahui tentang Allah, dosa. Barusan kita sholat subuh, nu nyembah siapa kita? Kita berhadapan dengan siapa? Kita beribadah kepada siapa? Ya, kita tahu namanya Allah, kita baru tahu namanya doang. Siapa Tuhan kita? Allah katanya. Ya, tapi siapa Allah itu? Nah, ini yang harus kita ketahui, bukan sekedar nama. Jangan sampai kita beribadah kepada nama Allah. Beribadah itu kepada Allah, bukan kepada nama Allah.
gitu ya. Oleh karena itu wajib kita belajar tauhid, fardu ain. Ya, wajib ya. Mulai dari buayan sampai liang lahat. Dan sifat ma'ani ini Bapak Ibu sekalian, inilah merupakan sifat yang 7 yang wajib kita ketahui, karena dengan sifat yang 7 ini, sifat ma'ani ini adalah merupakan cara kita bermusyahadah dengan Allah. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, menyaksikan Allah, bermusyahadah dengan Allah, dekat dengan Allah, fahami ini, yakini ini, kemudian rasakan di dalam kalbu kita sifat yang 7 ini. Makanya disebut sifat ma'ani. Kalau yang lalu ada sifat nafsiyah, yaitu wujud ya. Kemudian ada sifat salbiyah, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada makhluknya. Nah, di sifat ma'ani inilah merupakan sifat yang berkaitan dengan kita. Jadi apabila kita ingin mengenal Allah, kenalilah sifat ma'ani yang 7 ini, Pak. Yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Karena dari sifat yang 7 ini berkaitan dengan kita, berhubungan erat dengan kita. Jadi apabila kita ingin bermuajahah dengan Allah, kenali sifat yang 7 ini, rasakan dalam kalbu kita setiap hari, maka kita akan mengenal Allah, bukan hanya tahu nama Allah. Seperti qudrat, Pak. Ini kaitannya kan dengan kekuasaan Allah. Apakah selama ini kita merasakan bahwa Allah berkuasa atas diri kita? Apakah selama ini kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan semua itu adalah atas qudrat Allah, atas kuasa Allah, bukan atas kuasa kita? Gitu loh maksudnya. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa kitalah yang punya kemampuan, kitalah yang hebat, kitalah yang jago gitu. Lupa sama Allah. Berarti dah lupa kepada kudratnya Allah. Iradah, kehendak. Ini berkaitan dengan kita. Artinya apapun kehendak kita itu tidak terlepas daripada kehendak Allah. Kehendak Allah lah sesungguhnya yang berlaku di atas semua makhluknya, apapun kejadiannya. Nah, ini harus sampai betul-betul kita rasakan kondisi ini. Itulah makanya sifat ma'ani ini merupakan sifat yang akan menuntun kita, memandu kita kepada proses pendekatan kepada Allah, atau yang disebut dengan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih-lebihlah ketika sholat. Sholat adalah kita bermusyahadah langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada kalam. Di dalam sholat sebetulnya Allah berkalam kepada kita. Kita berbicara dengan Allah, Allah juga berkalam kepada kita. Pada saat bersamaan, kita merasakan Allah berkalam ke dalam kalbu kita. Ya Allah, dirasakan oleh kalbu kita, dirasakan oleh ruh kita, Pak. Masya Allah. Makanya sifat 20 walaupun ini kelihatan sederhana, tapi luar biasa sebetulnya, Pak. Ya. Perlu kita masukkan dalam rasa kita, bukan sekedar dalam akal kita, bukan untuk dihafal, tetapi dirasakan ya. Dirasakan oleh kalbu kita, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, kehadiran Allah di dalam setiap desah nafas kita dan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang sifat sam'u wal basar. Makanya tadi saya kupas dulu biar kita memahami apa sih sifat ma'ani ini, apa sih pentingnya gitu. Jangan sampai kita ngaji ini merasa nggak penting gitu. Ya, ngaji merasa nggak penting. Ini apa sih sifat 20 ini? Nah, makanya saya sampaikan dulu. Di sifat ma'ani inilah merupakan kunci pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin merasa dekat dengan Allah, fahami ya, mengerti dan rasakan dari sifat ma'ani ini dalam kalbu kita. Maka insya Allah, Pak, silahkan. Dan ini tidak jangan hanya untuk didengarkan, diketahui, bukan untuk dihafal, tetapi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat Allah yang 7 ini, Pak. Mujahadah lakukan setiap hari, baru akan melekat dan merasakan kehadiran Allah bersama kita dimanapun kita berada. Di situ baru kita akan merasakan keindahnya hidup, keindahannya bertauhid, keindahannya kita punya Allah,
Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita, tapi kita tidak pernah merasakan bahwa Allah itu ada, dan tidak pernah merasakan indahnya Allah berkomunikasi dengan kita dan kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam bahasa kasarnya garing. Kita tahu nama tapi tidak mengenal siapa dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membicarakan tentang sifat sama basar, yaitu maha mendengar dan maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam haknya Allah Ta'ala, as-sam'u wal basaru, memiliki sifat sama basar, memiliki sifat maha mendengar dan maha melihat. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Wa huma, dan kedua sifat ini sama basar ini itu merupakan sifat qadimatan, dua sifat yang tetap adanya pada Allah. Qaimatani, dua sifat yang terdahulu dan tetap adanya pada Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya Allah Ta'ala. Jadi sifat sama basar ini merupakan sifat yang terdahulu adanya bersama zatnya Allah, ada dalam zatnya Allah, dan juga tetap selama-lamanya, tidak ada perubahan sedikit pun. Maha mendengar dan maha melihatnya Allah ini tidak akan pernah berubah sejak ajali dan sampai kapanpun. Tetap tidak berubah sedikit pun, tidak akan pernah bergeser. Ya, berbeda dengan kita, penglihatan kita dan pendengaran kita pasti mengalami perubahan. Semakin bergesernya usia, pendengaran kita makin berkurang, penglihatan kita juga makin berkurang. Udah pakai kacamata kayak begini, gitu. Ya, Allah tidak. Dan maha melihat, mendengar Allah itu tentu saja berbeda dengan maha melihat dan mendengarnya makhluk semuanya. Yang kasyifu bihimal mawjud. Ya. Kedua sifat ini sama basar ini akan membuka setiap perkara yang ada yang mewujud. Jadi maka terbukalah setiap apa saja yang ada wujud di alam semesta ini. Di dalam hal apa? Min zawatin wa aswatin wa alwanin. Dalam hal apa? Dalam zatnya sesuatu, wa aswatin di dalam suaranya sesuatu, dan alwani wa alwani di dalam warna sesuatu, wa ghairihima, dan selain daripada itu. Jadi semua apapun yang mewujud di alam semesta ini, maka terbukalah, nampaklah dengan sifat Allah sama basar tadi, dengan maha mendengar dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ta'alluquhuma ta'alluqul inkishafin ka ta'alluqil ilmi. Ya. Dan keterkaitan antara sifat sama dan basar ini itu merupakan keterkaitan yang akan membuka seperti terbukanya sifat ilm, sifat maha mengetahuinya Allah. Ya. Wa yajibu alaina an naqtaqida anna al-inkishaf al-hasila bi syam'i ghairu al-inkishaf al-hasili bil basari. Ya. Dan wajib bagi kita semua, ya, untuk mengiktikadkan, wajib bagi kita semua untuk mengiktikadkan, untuk meyakini bahwasanya terbukanya sifat sama basar ghairul inkishafil hasil wal bil basari, tidaklah terbukanya dengan sifat basar ini, sifat maha melihat ini juga disebabkan oleh terbukanya sifat daripada keduanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu maha mengetahuinya Allah, sama mendengarnya Allah, basar dan maha melihatnya Allah. Jadi Allah melihat itu atau mendengar itu tidak pakai alat dengar. Jadi Allah tidak membutuhkan telinga, lubang telinga, tidak ada. Allah tidak punya lubang telinga dan juga tidak punya telinga. Jadi maha mendengarnya Allah ini jangan dianggap sama dengan kita punya alat dengar. Allah tidak punya alat dengar, tidak membutuhkan alat dengar, walaupun Allah maha mendengar. Dan Allah mendengar itu tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan media perantara. Kalau kita membutuhkan suara, harus ada suara baru terdengar oleh kita. Kalau Allah tidak perlu, tidak membutuhkan itu. Begitu juga ketika maha melihatnya Allah, tidak membutuhkan alat lihat seperti mata, kornea mata, tidak.
Tidak ada matanya, tidak pakai mata. Sehingga dengan demikian, karena Allah tidak membutuhkan seperangkat alat apapun untuk mendengar dan melihatnya itu, maka Allah Maha mendengar tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan jarak. Ya. Tidak dibatasi oleh jarak. Kalau kita jaraknya paling dekat, sekian meter baru mendengar, tapi sudah 10 km kita tidak mampu mendengar tanpa alat. Jadi Allah tidak terbatas oleh itu. Begitu juga Maha melihatnya, tidak terhalangi oleh kegelapan. Artinya Allah tidak membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Kalau kita kan mau melihat itu membutuhkan cahaya. Kalau di tempat gelap kita nggak bisa melihat. Jadi kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Allah tidak membutuhkan itu. Artinya di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun Allah itu bisa melihat. Allah itu Maha mendengar. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah bedanya dengan kita dengan makhluk. Artinya di sini bahwa dimanapun kita berada Bapak Ibu, Allah itu Maha mendengar. Bahkan Allah Maha mendengar suara hati kita. Karena Allah mendengar tidak membutuhkan suara. Jadi ketika aya gerentas dina hate, tidak ngomong nih, ya Allah, abdi teh kumaha Gusti gitu. Nyahoeun. Tahu Allah. Ya. Jadi mengadu kepada Allah teh tahu. Tahu. Apa yang kita rasakan tahu. Getaran hati kita, lintasan hati kita diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Kemudian amaliyah kita, perbuatan kita walaupun tersembunyi, dilihat oleh Allah. Jadi Allah melihat apa yang kita lakukan, baik yang samar maupun yang nyata. Dengan demikian, ini akan menuntun kita bermusyahadah dengan Allah, yen amal soleh, amal ibadah teh disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tersembunyi. Jadi teu kudu hayang ditempo ku makhluk gitu. Teu kudu hayang disaksikan ke manusia, dan Allah yang menyaksikan. Rek naon pusing. Manusia mau lihat mau enggak kita ibadah, kita amal soleh, lakukan saja. Teu kudu hayang ditempo ku manusia gitu. Tidak pengen dilihat oleh manusia. Karena Allah Maha mengetahui, sekecil apapun amal soleh kita, sekecil apapun ibadah kita, Allah melihat, Allah mendengar. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan dengan amal soleh kita dan ibadah kita? Orang lain mau lihat mau enggak, bodoh ah. Da urang mah tadi pahala ku manusia. Emang manusia yang ngasih pahala kepada kita? Kan bukan. Tapi Allah gitu tah. Ta eta hikmahna teh eta ta Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal tauhid teh eta ngeunaheun kana kita teu aya beban we dina hate, teu aya beban. Rek ibadah rek amal saleh teu aya beban. Ah sugan hayang katempo ku batur henteu santai. Gitu enakna teh ngeunaheun gitu. Nah, ini akan menimbulkan apa? Keikhlasan katanya. Enak. Dan kita tahu Allah menyaksikan kita sudah. Da Gusti mah ningali ieu sabodo batur bari teu ningali. Tatanggar ningali rek henteu sabodo. Saya ngaji henteu, baca Quran henteu, zikir henteu, teu katempo baturkeun wae. Walaupun kita zikir tidak kelihatan orang, tidak kedengaran orang, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Enak Pak, nikmat hirup teh. Jadi teh aya beban. Ya, dengan demikian tuh. Nah, ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Insya Allah beberapa menit lagi, nanti setelah itu seperti biasa akan diadakan tanya jawab untuk pendalamannya. Ya. Berkaitan dengan Maha mendengar dan Maha melihatnya Allah ini, jadi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, bahkan sebelum kejadian pada makhluknya. Sebelum kejadian pada makhluk, Allah sudah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui gitu. Jadi ketika kita ngagerentas dina hate mau melakukan sesuatu, Allah sudah mendengar, Allah sudah melihat. Bahwa kita besoknya kemudian kita melakukan, Allah mendengar. Jadi semua ini terpantau sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan serta apa yang sudah kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui, tidak ada yang tersembunyi.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak nih punya niat mau ngaji aja Pak, Allah udah tahu. Jadi Allah sudah mengetahui siapa yang mau ngaji dan siapa yang tidak mau ngaji, tahu sebelum kejadian Pak. Itu sebelum kejadian. Siapa nih yang ngaji hari ini nih? Itu Allah tahu. Siapa yang nggak mau ngaji hari ini? Allah tahu sebelum kejadian Pak. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita termasuk orang yang dipersaksikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mau ngaji. Oleh karena itu syukuri Pak. Dalam Allah tidak berkehendak mau jadi Bapak jeung Ibu ngaji di dia mau Pak. Nah, kita bisa duduk di sini karena kudratan iradati Allah. Karena Allah berkehendak. Kalau tidak berkehendak mau Pak. Najan tahu hari ini ada jadwal pengajian mau datang. Sanajan geus datang ke masjid salat subuh balik. Jadi kita atas izin Allah semuanya teh. Ya, atas izin Allah. Saya bisa hadir di sini Pak. Itu atas izin Allah. Dalam mentaya izin Allah mah bawa alasan macam-macam. Bawa sholat ke kaberangan subuh ge meureun Pak. Ya. Kaberangan. Tapi karena Allah izinkan saya hari ini hadir di sini. Nah itu. Jadi dinisbahkan ke Allah nikmat Pak, dinisbahkan ke Allah. Syukur mengaya. Jadi tidak ada sia-sia. Jadi ketika bisa duduk aja ya Allah, alhamdulillah, syukur Gusti sudah diizinkan saya untuk duduk di pengajian ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hatur nuhun. Dan ternyata kalau tidak diizinkan mah aya be alasan anak duka nyeri cangkeng lah, sireut liah. Nyeri sirah gitu ya, riut sirah. Waktu isya mah can naon. Giliran subuh ulah isya lah. Waktu sholat subuh mah cager. Begitu ngadengnya pengumuman pengajian langsung leng liur. Nah, bisa jadi Pak. Bisa jadi. Gitu tuh. Berarti Allah tidak izinkan kita untuk hadir di pengajian. Makanya wayahna syukuri Pak. Insya Allah nikmatlah duduk di mana ke. Apapun yang kita lakukan, yang kita terjadi pada diri kita, dinikmati, disyukuri. Ngeunaheun jadi hidup gitu teh. Makanya ulah pusing-pusing teh, pusing teh gara-gara teu make tauhid jadi serba pusing. Persoalan letik digede-gedekeun gitunya. Ya. Jadi apa nikmatnya kita di hidup dalam dunia? Apalagi pengajian ini ya, nikmat banget, kue aya, cai aya. Beres pengajian silahkan nanti pada ngarokok gitu ya. Meureun ayeuna ge aya nu keur ngarokok mah dipojokkeun wae biarin. Teu katempo ieu. Awas engke ulah kasot ku kameranya nu keur ngarokok teu meunang. Ulah disot nu ngarokok mah nya. Bisa katonton ku batur eta nu ngarokok di pengajian keur ngarokok cenah ulah di center ku kamera nu keur ngarokok mah. Ari keur barang dahar mah teu naon. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali ini sebagai pengantar untuk pendalamannya saya buka season untuk dialog lah, ngobrol santai Pak. Jadi istilahnya ngopi ya, ngopi teh ngobrol pagi gitu ya. Hari ini santai Pak, nggak usah jangan terlalu tegang ya, sambil ngopi aja ngobrol pagi pada kesempatan ini ya. Mangga saya kembalikan kepada pembawa acara untuk memandu obrolan pada pagi ini. Silakan. Mohon pada Pak Ustadz Lukman yang telah memberikan tausiahnya terkait dengan masalah ketahuan. Barangkali ada hal-hal yang didiskusikan dari Bapak atau Ibu, kami persilahkan Pak terkait dengan masalah ketahuan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan Pak, silakan Ibu, ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak-bapak. Kalau tidak ada, saya akan pancing Pak Ustadz. Silakan. Saya pancing. Bukan pertanyaan ini yang mungkin ya, artinya apa ya? Untuk mengaplikasikan sifat-sifat ma'ani ini yang tujuh ya, kudrat, irodat, sama basar dan lain-lainnya, gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari selain daripada ibadah rukun yang ada dalam rukun Islam Pak, ada sholat, zakat, dan puasa, dan haji. Apalagi yang harus kita pertahankan ya, untuk mendalami sifat dari kudrat, irodah, sama basar. Tadi dulu sementara Pak.
Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini dihadirkan di dunia ini disuruh apa sama Allah, kan gitu ya? Disuruh apa? Suruh menyambungkan. Dengan siapa yang suruh disambungkan teh? Yaitu dengan Allah dan dengan manusia. Makanya ada konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Dua konsep ini harus seimbang, harus dijalankan. Tidak bisa hanya satu, Pak. Tidak bisa hanya satu hubungan yang kita jalankan. Kita hanya hubungan dengan Allah saja, hablum minallah, hablum minan nasnya enggak. Tidak sempurna kita sebagai manusia. Karena kita juga diciptakan oleh Allah pertama sebagai hambanya, yang kedua sebagai khalifahnya di muka bumi. Kan gitu. Yang pertama sebagai hambanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah posisi kita sebagai hamba. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau Adam sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita memiliki dua fungsi, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu kita punya dua kewajiban untuk menyambungkan dengan siapa? Hablum minallah dan hablum minannas gitu. Jadi nggak bisa hanya hablum minallah aja, hablum minannas terputus gitu ya. Pokoknya manggus ibadah we, cenah ibadah teh yang mana gitu kan. Nah ibadah itu berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas dua-duanya. Jadi ibadah teh yang disebut ibadah teh bukan hanya hablum minallah saja. Misalkan sholat, puasa, dzikir, baca Quran, itu bukan hanya itu. Bahkan di dalam hablum minannas ini, disitulah letaknya ibadah kita. Karena hablum minannas juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oleh karena itu, konsep tauhid ini diterapkan kepada dua habl tadi, Pak. Baik ketika hablum minallah maupun termasuk ketika hablum minannas. Tetap konsep bertauhid tadi iringi dengan tauhid ketika kita hablum minallah maupun hablum minannas. Hablum minallah karuhan misalkan tadi ya, salat, puasa, zikir ya, baca Quran gitu. Itu hablum minallah, sedang menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iringi dengan tauhid tadi gitu. Bahwa Allah teh maha mengetahui, Allah teh maha mendengar, maha melihat ya. Dan Allah itulah yang berkuasa atas diri kita. Jadi ketika kita bisa berzikir, Pak, kita bisa berzikir nih ribuan kali, eta ulah ujub, ulah ria, ulah takabur teh. Gagah aing mah cenah dzikirna ge 10.000 ieu, maneh mas paling 33 ge geus 1000. Masya. Artinya kita bisa berwirid atau berzikir sampai 10.000 karena Allah berkehendak, lain karena kita bisa, bukan. Dan kalau ku Allah lidahna dipelolkeun moal bisa, Pak. Betul nggak? Karena dicagerkeun lidahnya kita bisa berzikir, karena dihidupkan hatinya bisa berzikir. Jadi kemau atas kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki kita bisa ibadah. Jadi kita bisa ibadah, sholat, bisa duduk majlis ta'lim, termasuk saya bisa di sini, Pak, ya, memberikan materi kepada Bapak teh atas kehendak Allah. Allah lah yang membuat saya bisa duduk di hadapan Bapak dan Ibu. Termasuk Allah lah yang membuat saya bisa ngomong seperti ini. Dan kalau tidak dibisakan oleh Allah, tidak bisa ngomong, Pak. Nggak bisa. Termasuk apa yang kita ketahui itu atas kehendak Allah. Allah lah yang memberikan pengetahuan itu kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, gitu. Jadi bukan karena kita bisa. Nah inilah yang akan menghindari kita perasaan keakuan. Jadi tidak diaku saya punya ilmu, tidak diaku saya bisa ibadah atau ahli ibadah, tidak diaku saya itu ahli dzikir, nggak diaku. Jadi tidak ada pengakuan itu di dalam diri kita, Pak, kalau dengan tauhid ini. Dan semuanya di atas kudrat iradat Allah, atas kehendak Allah. Sebab apabila dicabut oleh Allah semua itu, hilang, Pak. Ulah-ulah ilmu, ulah-ulah kabisa ya. Ruh saja dicabut ke Allah, keluar tina jasad gitu. Dengan kehendaknya. Gitu. Termasuk ilmu, ulah-ulah mentang-mentang aina bisa. Dan begitu dijadikan pikun mah wah bego. Ya. Ketika dimasukkan penyakit pikun bego pekolongoan. Ari Acep saha cenah. Nino, Pak. Engke teh menang 3 menit. Saha Acep? Ampun, bosen menghadapi orang pikun mah. Iya. Amnesia, dikasih penyakit amnesia lebih-lebih hilang ingatan. Apa? Lihat. Di mana letak ilmunya? Di mana? Nggak ada kan?
walaupun sehebat apapun. Jadi tidak pantas kita mengaku atas semua pemberian Allah. Teu pantas saeutik oge. Sagede kuku teu pantas. Apa sih yang harus diaku oleh kita? Urang geus bisa dikir, wah asa penghebatna we aing teh ahli dikir gitu. Berarti menyembah dirinya atau lain menyembah Allah. Dia berzikir kepada dirinya bukan berzikir kepada Allah. Dah hakikatnya berarti dia tidak faham makna zikir lam kitu mah. Teu faham. Teu boga kaera, cenah inget Allah. Tapi kunaon nu diaku awakna. Teu era ka Allah maneh teh bahwa maneh teh ditinggalikeun ku Allah kan gitu. Bahwa Allah teh Maha melihat, Maha mendengar. Cenah sok dikir tapi naon dikir teh geuning teu ngarti. Tidak malu ketika kita dikir gitu kemudian cek Allah teh ari maneh dikir jang saha jang maneh apa jang aing cek Allah teh. Geuning nu diaku ku maneh tah mah. Engke cek Allah sok dikir maneh jang maneh. Tapi di akhirat ditolak ku kami. Da maneh mah dikir ge jang maneh lain jang aing cek Allah begitu. Jadi semua ibadah dan amal soleh itu ya yang hanya ditujukan kepada Allah lah yang akan diterima oleh Allah. Tetapi yang ditujukan kepada dirinya dan kepada manusia maka Allah tidak terima. Cek Allah maneh geus narima di dunia akibatna. Naon? Apabila kita ingin beribadah dan beramal soleh karena manusia, maka pengakuan itu sudah diterima oleh manusia. Artinya maneh geus dicap sebagai ahli ilmu di dunia ku batur, maneh geus diagungkan maneh sebagai ahli dzikir ku batur di dunia, tah eta bagianmu di dunia sudah ada, sudah kamu terima, makanya di akhirat maneh teu meunang deui bagianana karena ibadah maneh mah lain jang kami cek Allah. Tah kitu Pak. Jadi jangan sampai kita teh mendapat kemasyhuran, keagungan, kemuliaan di dunia wungkul. Kok Allah dilepas? Tah kamu sudah terima tuh semua di dunia tuh. Maneh geus dimuliakeun ku manusia, maneh geus disebut ustad, geus disebut kiai, geus ahli dzikir, hebatlah di dunia. Tapi untuk aku tidak ada cek Allah. Makanya ketika sekarang kamu di akhirat, kamu tidak diterima. Karena sudah diberikan di dunia. Rugi tuh Pak. Rugi tuh. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Da hirup teh teu lila di dunia teh sakedeung. Ya kamari geus kamari innalillahi da innalillahi. Saya kemarin pulang ke kampung Pak. Ke kampung. Karena apa? Bertakziah adik ipar saya meninggal. Adik ipar ngaran-ngaran adik umurnya lebih ngora ti saya kan berarti ya. Lebih muda Pak. Saya 3 hari kemarin di Labuan di WA oleh ketua DKM, Pak Ustadz, bisa nggak? Aduh, insya Allah mudah-mudahan bisa ngisi pengajian nih saatnya. Makanya buru-buru pulang Pak. Kalau nggak inget pengajian saya masih di Labuan. Masih takziah di sana sampai 7 hari mungkin. Itu usianya lebih muda pada dari saya. Anak-anaknya masih alah. Karena lulusan SLA coba. Maut. Gering heula, henteu ngadadak tuh gering. Ya. Teu napas bitanya. Teu napas maut mah. Mautna karena apa? Enggak makan Pak matinya. Ya. Dauh atuh mayat makan ya. Kalau mayat ada makan seperti gini, Pak Haji Edo sieun atuh. Kabur ya, ada mayat makan. Lihat Pak. Jadi saya mulai datu ya Allah, ngerenung. Heueuhnya gitu kan. Umurna ngora keneh. Tapi kalau Allah diambil mah diambil, makanya saya geus pensiun ya Allah, meureunnan kudu leuwih inget ka dinya gitu nya. Kudu leuwih ingat gitu. Kaukur oleh kita, jadi Masya Allah gitunya. Itulah Pak singkatnya kehidupan dunianya. Mana ada yang nyangka ya umurnya masih muda udah meninggal duluan. Tapi ayah nu kolot di awet gitu. Ya Ustaz rahmatnya alhamdulillah mudah-mudahan sing panjang umur Haji Edo ya. Mudah-mudahan sing panjang umur lah. Da masih dibutuhkan kokolotan teh ke urang. Dapat di masyarakat lamun jelema kolot da. Udah dianggap enteng tuh. Nya kokolotan disebutnya eta teh sanajan kukumaha ge Pak hade gorengnya nu disebut kesepuhan kokolotan mah eta teh ulah dianggap enteng dalam lamun eta mah leungit Pak himahna teh sok bener di kampung di masyarakat eta budak ngora kabeh atuh da kokolotan jadi sanajan misalkan teu bisa naon gitunya insya Allah Pak karena apa Allah ya memuliakan kepada orang yang sudah dikasih usia panjang. Itu kemuliaannya Pak. Ini kemuliaannya. Makanya salah satu adabnya janganlah kita ngalunjak ka jalma kolot sanajan bodoh. Jangan Pak. Kita muliakan usianya. Ya. Kalau kita muliakan usianya, hormati usianya ya Allah, iya Allah sudah memuliakan dia.
Boleh jadi dengan usia yang panjang itu banyak dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Muliakan karena tuanya. Kan ngemuliakan teh arda karena ilmunya, ya. Karena ilmu mah ngora rekolot ilmuna. Tapi kalau yang sepuh ini, walaupun dia jelema bodoh, hormati, muliakan. Salah satu muliakannya apa? Adabnya, Pak. Kalau ada orang tua yang sudah jalan tertatih-tatih berjalan, Pak, itu tidak boleh dilewati oleh kita. Tetap kita berjalan di belakangnya. Ulai mementang-mentang, ih, kolot hese amat reka masjid jalan. Lewat, set. Tuh salam-salam acan gitu ya. Sugan salam kayak, punten Pak, ngalangkung. Malah, hese amat jelema kolot gempangna. Ngalunjak sih ya. Nggak boleh tuh. Bersalat jadi lengkap. Jangan. Nah itu salah satu adab yang kadang-kadang tidak difahami. Mun biasa mah dituntun, Pak, diikuti, ya. Kan banyak sepuh-sepuh di sini tuh seperti Pak Surip, ya. Tuh Pak Haji Edo, Pak Ustadz Rahmat, banyak lah. Termasuk masih ada Pak Ustadz Romli, ya. Masih ya, mudah-mudahan berikan kesehatan ya Pak Ustadz Romli, ya. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya suka terharu karena beliau sering ngobrol dengan saya dan usianya cukup sepuh lah, paling sepuh di sini. Saya terharu, Pak. Terharu apa? Ya Allah, Allah berikan karunia usia yang panjang kepada beliau. Jarang-jarang, Pak. Iya, saya terharu lah. Terlepas dari apapun, ya. Tapi saya sangat terharu terus terang. Sering ngobrol dengan saya, sering curhat. 92. Bayangkan, Pak, berapa banyak orang yang punya usia seperti itu. Ini karunia dari Allah, jangan main-main. Jarang orang yang seperti itu. Nah, makanya ingat kepada Allah seperti itu, Pak. Ingat. Ya. Itulah kepada orang tua, hormati dia, muliakan walaupun dia bodoh. Saya jelasin begitu sekalian, ya. Kamu udah berilmu mah, nu bodoh ge muliakan. Ulah dihina, nu kolot mah. Nah, jangan dianggap sepele karena kalau tanpa orang tua seperti itu, suatu masyarakat itu gonjang-ganjing, Pak. Mencukuran tema aya kemuliaan didinya. Ulah disebut karomah, dari karomah mawali lah. Gitu ya. Ulah. Itu ada kemuliaannya di situ. Jadi peurahna mencukuran tema lah. Peurahna bagi orang tua yang ada di situ. Makanya di suatu masyarakat yang ada orang tua wayahna puja mencukurang tema ya, muliakan karena itu sebagai jimatna mencukurang tema. Ya. Iya. Jimatna seperti gitu ya. Nah, ini salah satu adab di dalam hubungan bermasyarakat kaitannya dengan tauhid tadi. Itu ya kira-kira Pak ya. Terima kasih. Kalau sudah ngejelasin agak panjang ya. Mana yang lain masih ada, silakan. Santai aja, Pak. Dipanaskan biasa kalau musim biasa begini, Pak. Iya. Tambah panas. Gak apa-apa sambil makan minum silakan. Silakan. Sambil minum silakan kopinya. Ada lah. Pak Liman silakan Pak. Mic-nya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kehadiran kita di sini juga merupakan kebenaran. Ya. Termasuk orang-orang yang tidak hadir ke sini juga itu kehendak Allah itu. Nah, bagaimana ketika kita berargumen dengan orang yang misalnya pada saat pengajian, Ya. dia nggak datang, tapi alasannya saya kan nggak datang juga kehendak Allah. Ya. Betul. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya, Pak? Ya. Betul. Udah jelas Pak. Ya, jelas. Ya. Betul. Ya, bagus pertanyaannya, ya. Ya sama aja dengan itu, dengan ada mengenai hidayah gitu kan. Saya belum dapat hidayah kan, gitu kan. Nah, itu. Jadi maksud kehendak Allah ini, itu apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Allah lah yang mengizinkan itu terjadi, Pak. Baik kebaikan maupun keburukan. Niat baik dan niat buruk atas izin Allah. Niat baik, niat buruk semuanya atas izin Allah. Kalau niat baik benar rendah hati, tapi niat buruk gitu kan, kartin tuh ya, katakanlah tidak isi pengajian kan berarti itu niat yang tidak bagus gitu ya, tidak mau ngaji gitu. Apakah ini atas izin Allah? Atas kehendak Allah? Atas kehendak Allah. Allah izinkan dia.
Allah izinkan dia tidak mau ngaji, gitu loh maksudnya Pak. Ya, ketika seseorang pengen ngaji, Allah izinkan pengennya ngaji. Makanya apa? Disehatkan badannya, dia mau berangkat ke masjid, bisa berangkat, bisa duduk, mau betah duduk di masjid, Allah izinkan. Gitu. Yang tidak mau ngaji, Allah izinkan juga. Ketika dia mau pulang, izinkan oleh Allah, silahkan pulang. Artinya dia dikasih bisa berjalan pulang gitu loh Pak. Ya, dikasih bisa berjalan pulang. Itu diizinkan seperti itu, kehendak Allah seperti itu. Ya, nah itu. Iblis aja Pak, diizinkan oleh Allah kan? Padahal iblis niatnya jahat kepada manusia. Bahkan iblis itu interupsi kepada Allah, ya Allah, baiklah saya dilaknat, tetapi izinkan saya umurnya panjang sampai yaumil kiamah. Diizinkan oleh Allah tuh. Kemudian izinkan juga saya menggoda umatnya Muhammad atau makhluk manusia. Izinkan juga anak cucu Adam untuk saya goda. Minta izin iblis itu untuk melakukan keburukan, minta izin. Cek Allah diizinkan. Nah kalau tidak diizinkan nggak bisa menggoda Pak. Betul nggak? Nggak bisa. Beri saya ilmu, cek iblis. Ilmu yang dahsyat, yang luar biasa. Diizinkan, dikasih ilmu oleh Allah. Berarti diizinkan ya. Untuk melakukan keburukan iblis diizinkan, lihat. Diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Siapa iblis? Nah iblis teh makhluk atuh. Ya. Mau diberi ilmu, mau bisa bergerak. Cek Allah, nggak bisa bergerak kamu, kun fayakum. Mau bisa bergerak, tidak diizinkan kan? Mau bisa. Nah gitu maksudnya. Ya. Hanya hati-hati Pak. Diizinkan teh ayat 2. Nu diizinkan teh karena maunah, yang kedua diizinkan teh karena istijrod. Ta eta yang mau melakukan kebaikan berarti Allah izinkan, berarti Allah berikan pertolongan kepada kita, itulah dia beri maunah. Tapi Allah yang izinkan, yang Allah izinkan dia melakukan keburukan, maka itu namanya izin yang berbentuk istijrod, izin yang berbentuk nyeksekan, dilulu. Contohnya gini, ada orang yang misalkan anak, Pak, Dede mau ngaji, oh iya Dek silahkan sok, dia diberi ongkos ke bapak, dia jangan jajana, diberi ngaji, jangan ngaji, datang ke pengajian. Tuh diizinkan kan? Nu hiji deui, dasarnya mah anak bedegong, teu bisa diatur, ya, teu bisa dinasehatan, geus hese lah dinasehatan anak. Pak, pokoknya malam ini Dede mau ini dah, mau jalan-jalan, sekaligus mau nonton, mau pokoknya mah gitulah, mau ke tempat-tempat gituan. Dasar bapakna geus jengkel meureun, da dicarek juga tidak bisa, pasti nobos mehna mah. Ditutup diharap keluar ke tukang gitu kan. Akhirnya karena jengkelna, soklah mana numpang ka ditu lah. Tadi izinkan Pak ya. Numpang sok ka ditu. Tapi beda tuh izinnya yang ini, yang ngaji dengan yang ini. Beda kan? Ari ieu mah dengan keridhaan, ieu mah dengan kemurkaan. Sama-sama diizinkan. Sok numpang lah ka ditu. Kumaha maneh lah eta mah. Nah gitu. Jadi yang melakukan keburukan mah dipersilahkan kepada dirinya untuk ngurus dirinya, rek cilaka rek henteu. Gitu, diantap ke Allah, itu namanya pengizinan istijrod. Makanya hati-hati ketika kita dikasih sehat, dikasih bisa, dikasih subur mahmur, loba rizki, tapi kita jauh dari Allah, tidak dekat ke Allah, eta disebut istijrod. Tapi sanajan orang hidup sederhana Pak, ya, duit di tabungan ngan 3 miliar umpama gitu, imah 7 tingkat, mobil ngan 4, ya. Eta teh bentuk pertolongan ti Allah gitunya. Gitu Pak ya, jelas Pak? Supaya dipahami nih pengizinan itu ya, semuanya diizinkan. Kita bisa bicara diizinkan, bisa bergerak diizinkan, sehat diizinkan. Tapi tadi, makanya yang berdalih seperti itu, hati-hati manes ya. Diizinkan ke Allah tapi izinatnya di istidroj ya, kan gitu. Dilulu, artinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak ya? Punten ya. Kalau masih ada silakan. Sok Pak. Mohon Ustaz diperjelas. Karena itu kalau orang mau berbuat kebaikan, ibu-ibu nanti tutup. Dari niatnya saja sudah dikasih pahala oleh Allah. Dengan niatnya saja, Al-Qurannya ada firman. Sementara orang yang mau berbuat jahat, kalau belum dilaksanakan masih ngampura Allah. Terus
sifat Rahman Rahimnya Allah. Maka oleh sebab itu berkaitan tadi dengan nama sifat itu, sifat 20, di mana itu adanya sifat Rahman Rahim. Karena tadi itu kalau orang sudah berniat melakukan kebaikan saja akan Allah berikan pahala. Kalau orang mau berbuat salah tapi tidak dilaksanakan, masih diampuni oleh Allah. Mohon diberi penjelasan oleh Ustaz. Ya. Ya, kalau sifat Rahman Rahim itu adalah asma Allah dalam Asmaul Husna itu ya. Jadi kita bermakrifat kepada Allah. Ini berbicara tentang makrifat berarti Pak. Memahami sifat 20 teh sedang makrifat kepada Allah. Kita sedang berusaha untuk mengenal Allah. Jadi jangan sampai hanya mengenal namanya saja. Ya, seperti tadi ada kata Pak Haji Ado, sifat Ar-Rahman Rahim ini nama Allah. Jadi jangan sampai hanya hafal bahwa Allah pengasih dan penyayang. Tapi pengasih penyayang seperti apa? Sudahkah kita merasakan kasih sayang Allah? Kan gitu. Ulah sampai tahu bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah teh maha pengasih, maha penyayang, tapi kita tidak tahu dan tidak pernah merasakan tentang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi berkaitan dengan niat tadi, nah itulah maha welas asihna Allah. Bahasa Sundanya welas asih, ya. Allah maha welas asih. Baru niat saja mau melakukan kebaikan itu sudah diperintahkan kepada malaikat kiraman katibin, catat. Allah memerintahkan niat kebaikannya Pak. Baru niat, nanti subuh besok saya mau ngaji nih, mau hadir di pengajian. Langsung kata Allah teh, malaikat kiraman katibin Pak, yang mencatat teh malaikat kiraman katibin. Jadi bapak-bapak semua termasuk kita nih, ini sedang ada malaikat Pak, jangan dikira. Kan orang mesti nyaho we. Kiraman katibin Pak, dua-duanya nyatet Pak. Nyatet, sedang dicatat kita. Itulah makanya tidak lolos Pak, insya Allah selamat semua. Tidak akan sia-sia Pak. Kata Allah catat kiraman katibin. Gitu. Pangkos mau ngaji besok, catat sebagai kebaikan. Pas isukna, waduh cara rangkeng sarape, aduh pargel tuh. Terjadi ngaji, tetap sudah dicatat kebaikan. Sudah dapat kebaikan. Itulah sifat Rahman Rahim Allah, ya. Masya Allah. Ya. Tapi kalau niat jahat, nah isukan aing mana sih itu tuh, aing sia dihajar sih ya. Niat jahat ke batur. Eta si malaikat atid Pak, Rokib kiraman katibin itu dua ya. Rokib ya catat kebaikan, atid catat kejelekan. Ini si malaikat ya yang 10 ya. Eta cek malaikat atid catat keburukan. Nanya ka baturna ka ieu ka Rokib, "Kib, naon si atid?" "Ieu catat ulah ieu." "Ulah catat ieu ulah ieu." "Naon?" "Isukan rek pasea mainan ya." Cek si Rokib teh, ulah tid ulah dicatat ulah waka, heula ulah waka. Naon kitu? Can bukti. Ngobrol Pak antar malaikat dua teh. Ya di kanan jeung di kiri ayeuna ge aya. Ngobrol. Ulah waka dicatat teh. Ari kitu cek Allah ge ulah dicatat sia ulah eta. Ulah rese. Oh siap. Aing dipantau ku aing pantau nih beka isukan sia kitu. Dituturkeun Pak ku malaikat kiraman katibin teh tuturkeun. Isuk-isuk dipanggil ku pamajikanana. "Bapak, naon tadi ya?" "Naon?" "Cenah ngadenge bapak." "Ulah Pak, wayahna ceuk pamajikanna dinasehatan salakina." "Ulah lah daripada eta ulah ribut lah era kata tangga." "Geus pokona ulah lah." Gitu. "Era da urang mah geus kolot." Gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nya lah mah poho keur penting mah kajurung ku nafsu, henteu lah moal. Nah, cek malaikat atid teh kumaha ye? Kib. Ulah dicatat. Terus aing nu nyatet sia. Ari kitu teu jadi. Berarti pahalana aya di aing. Cek Rokib teh. Aing kurang deui nyatat dan marek dicatat teu bisa. Cek Rokib teh. Ieu mah bagian urang nyatat kahadean karena tidak jadi melakukan keburukan. Gitu, Pak. Masya Allah, ya. Jadi dicatat semuanya. Ini merupakan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu welas asihnya kepada kita. Melebihi welas asihnya seorang tua kepada anaknya. Bager Pak Allah teh bager, masya Allah. Duh, makanya teu pantas ngeluh kita ke Allah teh, teu pantas Pak. Subuh iya Pak Sumardi Ya, gitu. Allah. Ada Pak lagi yang silakan. Gitu ya, siapa? Pak Haji Ado gitu ya. Ya. Mangga Ibu. Nah, ibu-ibu tuh, ibu-ibu barangkali silakan Bu. Silakan terkait dengan masalah
ketauhidan. Kalau ibu ada? Baru 6:30, Pak. Ada baru 6:30 nih, sebentar lagi lah. Udah jelas? Oh iya. Yang lain Bapak silakan, silakan Pak Ustadz Om. Mudah-mudahan kedengaran suaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih para pengurus yang saya hormati. Ingin menanyakan sedikit terkait sifat ma'ani yang 7 tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Ada sifat sama' dan basar, Allah melihat dan Allah mendengar. Betul. Termasuk Allah mendengar lintasan di dalam hati kita. Ya. Nah, kita semua ini kan diciptakan oleh Allah plus dengan hati nurani. Betul. Atau katakanlah memiliki naluri, Ya. di mana naluri itu condong kepada hal-hal yang baik sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Jadi manakala orang itu melakukan kesalahan atau sedang terpeleset, sebetulnya hati nuraninya itu tahu bahwa itu salah gitu. Betul. Nah itu kan termasuk lintasan hati yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa Allah sebetulnya tahu. Nah yang ingin saya tanyakan sedikit saja Pak Ustadz, lintasan hati itu apakah termasuk istighfarnya bagi orang-orang yang masih melakukan kesalahan-kesalahan? Karena manusia itu kan al-imanu aw yazwa yanqus itu. Imannya naik dan turun gitu kan. Kadang-kadang kita, ya saya sendiri saja gitu Pak Ustadz ya, sedang melakukan kebaikan, kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan juga. Nah ketika kita melakukan kesalahan, terus hati naluri kita itu beristighfar, artinya menyesali perbuatan itu dan tahu bahwa perbuatan itu salah gitu kan, termasuk daripada istighfarnya kita. Dan bagaimana Allah memandang kita seperti itu gitu. Maksudnya kita masih kadang-kadang suka terpeleset, masih melakukan kesalahan, walau kita dikatakan kita ini orang beriman sebetulnya. Ya. Tapi dengan kadang-kadang dengan lemahnya iman kita, atau mungkin ya terbawa lingkungan segala macam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana Allah memandang dengan hati yang seperti itu? Ya. Terima kasih. Cukup jelas Pak terkait dengan lintasan hati seorang, istighfarnya yang istilahnya kesalahan-kesalahan. Iya. Iblisnya sangat kuat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya sangat baik sekali. Selain kita harus ma'rifatullah, kita juga harus ma'rifatul insan. Ya. Jadi kita juga harus mengenal sosok diri kita, sosok manusia yang difitrahkan oleh Allah seperti apa. Kita teh manusia teh dilengkapi oleh Allah dengan akal, dengan ruh, dengan qalb, ya, itu. Dan qalbu dilengkapi dengan itu. Kemudian Allah juga tanamkan dalam diri kita nafsu, an-nafs. Ya. Nah, sifat nafsu ini harus kita ketahui. Apa sifat nafsu ini? Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu hakikat nafsu. Nafsu tak itu gitu. Tapi Allah tanamkan dalam diri kita. Karena kalau tidak nafsu, tidak akan bisa hidup kita. Tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak bisa bergairah. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau punya istri, tidak mau punya suami kalau punya nafsu mah. Contoh siapa? Contohnya malaikat. Itu diberi nafsu. Anteng malaikat mah. Nah, jangan jomblo seumur-umur pemikiran. Jajal manusia. Ya, Pak Haji. Nah, gitu. Nah, jangan keskolot kayak geningan. Hayang keneh nah karena punya nafsu. Jadi kita maklumi, Pak. Nah, ulah nempo kolot. Ih, kolot-kolot hayang keneh boga pamajikan. Keun bae. Mungkung kolot ya geus payah mah teu boga. Gitu aja. Nah, jadi ada itu. Kemudian Allah juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di dalam diri kita dua sifat. Sifat baik dan sifat buruk. Itulah makanya manusia dikatakan punya sisi gelap dan sisi terang. Fitrah, Pak. Manusiawi nu kitu teh. Dan Allah lah yang membuat itu. Allah tahu. Jadi Allah mengetahui kondisi kita. Allah tahu kondisi kita. Ngerti dah Allah yang menciptakan, masa nggak ngerti yang menciptakannya gitu ya. Tinggal kitanya ngerti apa enggak gitu. Bahwa kita diciptakan sebagai makhluk Allah teh, sebagai manusia teh dengan kondisi seperti itu.
punya dua sisi baik, sisi buruk. Di dalamnya ada nafsu, kita pun diberi akal dan juga dikasih qalb. Di dalamnya adalah tempat ilmu dan nurani tadi itu. Yang ditanamkan ilmu itu ke dalam kalbu kita, dan termasuk cahaya dari Allah masuk ke dalam kalbu kita yang menuntun kepada kebenaran. Hilm, ilmu dimasukkan ke dalam kalbu, termasuk hidayah dimasukkan ke dalam kalbu. Ya. Itu adalah pemberian Allah. Sudah dikasih tempat-tempatnya, piranti-pirantinya seperti itu. Jadi Allah Maha mengetahui tentang itu. Allah mendengar itu semua. Allah melihat semua yang ada pada diri kita. Ya. Jadi Allah sangat memaklumi kondisi itu. Hanya tadi teh gitu, kita dikasih karena ada dua sisi baik dan buruk, dan kita juga dipandu dengan Quran dan Sunnah. Makanya diturunkanlah Nabi dan Rasul untuk memandu diri kita agar hidupnya benar menurut Allah, jangan benar menurut kita. Makanya dikasih panduan Quran, ya. Dikasih job description atau apa istilahnya, petunjuk operasionalnya dalam hadis. Sunnah-sunnah Nabi itu adalah petunjuk operasional untuk mengapresiasikan Quran di dalam kehidupan sehari-hari, dicontohkan oleh Nabi sebagai uswatun hasanah gitu. Jadi ketika terjadi seperti tadi, misalkan lintasan, disitulah terjadi perang batin antara kebaikan dan keburukan. Dan sesungguhnya fitrah manusia itu mengajak kepada kebaikan, fitrahnya ya, pengen kepada hal yang baik. Fitrahnya seperti itu sebetulnya ya, fitrahnya. Tapi karena dorongan nafsu ya, maka fitrahnya tadi, hati nuraninya tadi tertutupi, kebenaran tertutupi ya, oleh nafsunya, sehingga yang timbul adalah keinginan nafsunya. Nah, yang diinginkan oleh Allah itu segalalah inabah, kembalilah kepada Allah setiap kita melakukan kesalahan ya, itu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawabin, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, kepada jalan Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai juga orang-orang yang mensucikan dirinya dari segala dosa. Allah cinta, Pak. Allah mencintai seorang pendosa yang mau kembali kepada Allah. Makanya jangan menghina kepada para pendosa, Pak. Nih, kalau yang ngerti tauhid, jangan mentang-mentang orang ahli ibadah, ahli dzikir, ahli baca Quran, nempo yang pendosa teh, saya mah ahli neraka. Emang orang boga nentu ke neraka? Belum tentu. Sebab ketika nih, perhatikan, ya, ketika seorang pendosa tobat, ini boleh jadi, ya, lebih dekat keridhaan Allah dibandingkan seorang ahli ibadah yang tidak pernah tobat. Emang ahli ibadah sok tobat? Cantang tuh, Pak. Anu sok rajin sholat, rajin ngaji, rajin dzikir, rajin baca Quran, sok tobat? Belum tentu. Boa-boa anu tukang maksiat, nu loba tobat. Sedangkan yang dicintai oleh Allah adalah tobat. Wah, paling resep Allah makanya tobat. Iya. Boleh jadi ketika orang yang tadinya pendosa ini bertobat, tobatan nasuha, berbalik 180 derajat menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ahli ibadah nu tara tobat. Yakin Pak ahli ibadah sok tobat? Sok coba renungkan. Kenapa? Dan manusia mah tidak lepas daripada kesalahan atuh. Tobat tina apa? Dosa lisan, tobat tina dosa mata, tobat tina dosa ceuli kan? Belum tobat tina dosa hati, dosa batin ya. Dosa batin, Pak, seperti apa? Ujub, ria, sombong, takabur, sum'ah, gitu kan? Sok tobat henteu. Tah, emang tobatnya kumaha? Emang dosa teh dosa lahir wungkul gitu, mabok-mabokan, judi? Bukan. Yang lebih berat tuh dosa batin teu karasa sehingga jarang ditaubati. Ari mabok mah meureun bisa tobat gampang. Ya, kelihatan tobatnya. Ari dosa batin siapa yang tahu bahwa dia masih hasud, dengki dalam hatinya? Kan gak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Nah, ini ahli ibadah nu kieu teh sok tobat henteu tina dosa hasud. Dah, tidinya. Ya, jadi belum tentu, Pak. Oleh karena itu jangan menghinakan kepada para pendosa. Boleh jadi dia kasih hidayah kemudian tobat, tautan nasuha, sehingga wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ahli ibadah belum tentu hati-hati. Ari can ditobatan mah dosa-dosa batina, akhirnya su'il khotimah, naudzubillah, naudzubillah. Banyak seperti itu. Tak eta, Pak, ya.
Dia begitu maha murahnya Allah, ulas asihnya begitu sampai begitu. Allah tewadu, masya Allah, ya. Bahkan Allah itu sangat mencintai kepada orang-orang yang mau tobat. Sok balik deui ka dieu, sok balik deui cek Allah. Balik deui. Sanajan sakumaha lobana dosa maneh balik ke kami cek Allah. Resep Allah kepada yang suka tobat teh, Pak. Ya. Itu Pak ya. Kira-kira ya seperti gitu ya. Mudah-mudahan kafaham. Selain itu fungsi malaikat mengajarkan kebaikan. Ada setan iblis mengajarkan karena memburukan lain. Jadi di antara yang ada di hati itu kontradiktif. Cek malaikat ayo karena kebaikan saja. Cek iblis setan ayo baca hadir baca menghina segala orang padahal mereka kejahatan. Di antara fungsi malaikat mengajar kebaikan, fungsi iblis dan setan adalah karena pemburukan. Nuhun Pak. Itu Pak Ustadz ya terkait dengan masalah apa yang ditanyakan tadi. Jadi intinya kita jangan dulu berprasangka jelek kepada orang. Lebih baik kita berintrospeksi diri. Lebih baik hati kita itu seperti apa dan sebagainya. Kalau susah kabar hati dulu Ustaz. Ya. Susah sekali. Betul. Kan? Yang lain Ibu masih ada Bapak? Sebelum diakhiri cukup? Tos, enggak. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tadi yang saya sebutkan kita ini semua orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena itu kami persilakan kepada Pak Ustaz Edo untuk memimpin doanya. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin ya rabbi wasallim lakal hamdu ya ma'bud hamdan syai'in hamdan mu'min. Hamdan yu'abika fi mazina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa likal karim wa sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wa taqdir lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha 'indaka ya Allah 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha salawat fi jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Amin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Amin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Wa 'amalan mutaqabbalan bi syafaati wa karamati bil Qur'anil 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma amna bil ilmi wa bil taqwa wa jamilna bil afiyati ya rabbal alamin. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.